Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi ya teman-teman. Nomor 1. Alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran dilengkapi dengan headset adalah A. Loop Induction System, B. Hearing Group, C. Hearing Aid model saku, D. Hearing Aid model kacamata. Jawaban yang tepat adalah A. Loop Induction System. Adapun penjelasannya, sementara itu, untuk membantu pendengaran dalam proses pembelajaran dapat digunakan alat-alat berikut ini. Ada dua, yang pertama hearing group. Ini adalah alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran. Yang kedua, loop induction system, alat bantu dengar yang dapat digunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran dilengkapi headsets. Nah, jika hearing group itu tidak dilengkapi headsets ya teman-teman, meskipun sama bisa secara kelompok. Tetapi apabila yang dilengkapi oleh headsets itu loop induction system. Jadi jika hearing group itu no headset, jika loop itu dilengkapi headset. Nomor 2, proses komunikasi antar pribadi tentang suatu hal termasuk ke dalam jenis komunikasi A. Interpersonal communication, B. Organization communication, C. Personal communication, atau D. Social communication. Yang mana teman-teman? Ya, antar pribadi berarti interpersonal communication. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3. Dalam berkomunikasi dengan anak tunarungu, guru berupaya mengarahkan perilaku anak tunarungu secara bertujuan. Dalam hal ini, komunikasi berfungsi sebagai A. Motivasi, B. Emosi, C. Informasi, atau D. Kendali. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Motivasi. Nomor 4. Pada usia 3 tahun, anak akan makin memahami dan menerapkan secara tepat aturan bahasa sebagaimana berlaku di lingkungannya sampai berusia 4 tahun. Deskripsi ini menggambarkan perkembangan bahasa pada fase A. Postlingual, B. Interlingual, C. Pralingual, atau D. Medium lingual. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Postlingual. Adapun penjelasannya, tahap perkembangan komunikasi yaitu yang pertama ada tahap prelingual atau prabahasa sejak lahir 1,6 tahun, merupakan masa sebelum kemampuan berbahasa berkembang. Walaupun anak menggunakan tanda atau sinyal tertentu seperti menangis,
menunjuk, dan mulai memahami lambang yang digunakan lingkungan sekitar. Namun mereka sendiri belum mengembangkan suatu sistem lambang. Yang kedua, tahap interlingual atau antarbahasa merupakan masa antara di mana anak mulai mengembangkan suatu sistem lambang yang sebagian sudah sama dengan sistem lambang yang digunakan lingkungannya, namun untuk sebagian masih berbeda. Lalu tahap postlingual atau purna bahasa. Sejak usia 3 tahun, anak akan makin memahami menerapkan secara tepat aturan bahasa sebagaimana berlaku di lingkungannya sampai berusia 4 tahun. Jadi ada pre, inter, post. Nah, pre itu 1,6 tahun, inter lalu postlingual itu 3 sampai 4 tahun. Nomor 5. Kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 sampai 3 bulan termasuk ke dalam perkembangan bicara pada tahapan A. Reflective vocalization, B. Babbling, C. Laling, D. Echolalia. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Babbling. Nah, adapun perkembangan bicara menurut Berry dan Insenson tahun 1975 adalah sebagai berikut. Yang pertama, refleks vokalisasi atau reflective vocalization, yaitu tangis kelahiran bayi berlangsung sampai dengan umur 2 minggu. Pada fase ini, bayi hanya mampu mengeluarkan suara-suara refleks dan belum bisa membedakan meskipun rangsangan berbeda-beda. Yang kedua, meraban atau babbling. Nah, tahap ini ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 sampai 3 bulan. Bayi suka bermain-main dengan suaranya sendiri seperti orang berkumur. Bunyi tersebut masih bersifat refleks, belum membentuk vokal dan konsonan. Lalu ada laling. Tahap ini disebut juga tahap adaptasi suara atau self-imitation. Tahap ini berlangsung pada usia 5 sampai 7 bulan. Pada tahap ini, pendengaran mulai berfungsi dan bayi sudah menyadari akan suara-suara yang dibuatnya, mengamati bunyi dan lingkungan dan bunyi-bunyi bicaranya sendiri. Adapun ekolalia yang keempat, periode ini berjalan antara usia 9 sampai 10 bulan, mula-mula mencoba suara-suara lingkungannya yang didengarnya. Suara-suara tersebut merupakan rangsangan awal yang kemudian ditirunya. Lalu yang kelima, bicara sebenarnya, true speech. Nah, merupakan tahap bicara sejati yang dimulai dari usia 12 bulan sampai 18 bulan. Pemahaman terhadap kata-kata sudah lebih banyak dikuasai walaupun ucapannya belum sempurna. Bahasa pasif atau reseptif lebih cepat berkembang dibandingkan dengan bahasa aktif ekspresif. Kata-kata yang diucapkan terdiri dari suku kata misalnya pa, ma, papa, mama. Pada tahap ini, anak sudah mampu mengucapkan simbol-simbol yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Misalnya, mimi untuk simbol makna minum. Itu ya teman-teman. Nah, ini singkatannya ada 5 ya teman-teman. Reflective vocalization itu usia 2 sampai 3 minggu. Babbling itu usia 2 sampai 3 bulan, laling itu usia 5 sampai 7 bulan, ekolalia itu usia 9 sampai 10 bulan, bicara itu usia 12 sampai 18 bulan. Nomor 6, anak belajar untuk mengirim dan menerima pesan secara fisik yang bisa dilakukan dalam perkembangan komunikasi. Kemampuan ini termasuk ke dalam fase A. Interaksi, B. Komunikasi nonverbal, C. Bahasa sosial, D. Percakapan. Yang mana teman-teman? Mengirim dan menerima secara fisik. Ya, ini adalah B. Komunikasi nonverbal.
Adapun penjelasannya menurut McDonald tahun 2004, ada 5 tahap dalam perkembangan komunikasi. Yang pertama, interaksi. Pada tahap interaksi, anak secara bertahap mulai menerima orang lain dalam dunianya. Dia mulai berinisiatif dan merespon orang lain serta bergabung dalam kegiatan. Lalu yang kedua, komunikasi nonverbal. Pada tahap kedua ini, anak belajar untuk mengirim dan menerima pesan secara fisik yang dia bisa lakukan. Belajar untuk berkomunikasi bagi anak-anak merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan melibatkan lebih banyak hal dibanding mempelajari bahasa misalnya. Yang ketiga, bahasa sosial. Pada tahap ketiga, anak belajar berkomunikasi untuk alasan personal, sosial, dan instrumental. Seringnya, anak-anak terlambat bicara belajar bahasa dengan hafalan atau cara-cara pengulangan yang sebenarnya tidak benar-benar komunikatif. Yang keempat, ada percakapan. Pada tahap keempat, anak menggunakan bahasa untuk menjalin hubungan dan belajar mengambil perspektif orang lain sehingga percakapan bermanfaat bagi keduanya. Lalu yang kelima, perilaku sipil. Pada tahap kelima ini sebenarnya merupakan keterampilan yang dapat dipelajari pada setiap tahap di atas. Perilaku sipil maksudnya adalah anak belajar berinteraksi dengan orang lain secara empatik, respek, dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau maladaptif yang sering muncul. Nah, jadi ada 5. Inter itu interaksi. Nah, non-ver itu nonverbal. So itu bahasa sosial. Nah, cakap itu adalah percakapan, pil adalah perilaku sipil. Nomor 7, tertawa, membuat suara tak beraturan, kontak mata, atau menggerakkan mata untuk mengikuti gerakan tangan orang lain dan mencoba meraihnya. Dalam perkembangan bahasa termasuk ke dalam tahapan A. Komunikasi prasimbolik non-konvensional, B. Komunikasi prasimbolik konvensional, C. Komunikasi simbolik konkret, D. Komunikasi simbol abstrak. Jawaban yang tepat adalah A. Komunikasi prasimbolik non-konvensional. Nah, berikut dipaparkan tahapan perkembangan bahasa dalam dimensi lainnya. Ada 5. Yang pertama, komunikasi prasimbolik non-konvensional, yaitu tertawa, membuat suara tak beraturan, kontak mata atau menggerakkan mata, untuk mengikuti gerakan tangan orang lain dan mencoba meraihnya. Yang kedua, komunikasi prasimbolik konvensional, mengeluarkan pola suara yang beraturan, nah, dada, mama, baba, menunjukkan atau mengarahkan tangan, mengayunkan tangan dan kaki, mencium, memeluk, memilih salah satu dari 2 objek. Yang ketiga, komunikasi simbol konkret, mengeluarkan suara untuk menunjuk objek tertentu menggunakan gestur sederhana atau gerak anggota tubuh untuk mengungkapkan sesuatu, misalnya menepuk-nepuk kursi sebagai keinginan untuk duduk di kursi, menggunakan objek konkret, dan menggunakan gambar foto. Yang kelima, komunikasi simbol abstrak, yaitu menggunakan kata-kata tunggal atau dasar, menggunakan isyarat, menggunakan gambar abstrak atau gambar outline. Yang kelima, komunikasi simbol formal atau berbahasa, mengkombinasikan 2 kata atau lebih, mengkombinasikan gambar atau simbol, dan mengkombinasikan kata-kata yang tertulis. Nah, ini PSNK itu adalah komunikasi prasimbolik non-konvensional. Nah, PSK ini prasimbolik konvensional, SIMKONG ini bukan singkong ya, simbol konkret, SIMTRAK ini simbol abstrak, lalu SIMFOR ini simbol formal. Nomor 8, pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama secara luas adalah pembinaan dan penghayatan bunyi yang dilakukan secara sistematis dengan sengaja atau tidak sengaja. Pernyataan ini menunjukkan pengertian PKPBI secara
A. Umum, B. Khusus, C. Filosofis, atau D. Yuridis. Ini adalah pernyataan PKPBI secara umum ya teman-teman. Nomor 9. Penghayatan bunyi dalam pembelajaran PKPBI menitik beratkan pada latihan A. Mengenali bunyi-bunyian, B. Mengidentifikasi bunyi-bunyian, C. Mendeterminasi bunyi-bunyian, atau D. Mempersepsi bunyi-bunyian. Jawaban yang tepat adalah D. Mempersepsi bunyi-bunyian. Nomor 10. Latihan penghayatan bunyi pada anak tunarungu dapat dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Maksud dari latihan yang dilaksanakan secara tidak sengaja adalah A. Latihan bunyi-bunyian dilaksanakan harus sesuai program pembelajaran. B. Latihan bunyi-bunyian dapat menggunakan alat peraga langsung. C. Latihan bunyi-bunyian dapat dilaksanakan secara spontan terhadap pengalaman anak tentang bunyi di lingkungan sekitar. D. Latihan bunyi-bunyian tidak harus diajarkan secara prosedural. Jawaban yang tepat adalah C. Latihan bunyi-bunyian dilaksanakan secara spontan. Namanya saja tidak sengaja, berarti dilaksanakannya pun tidak disengaja, tetapi spontan. Nah, terhadap pengalaman anak tentang bunyi di sekitar. Adapun penjelasannya, sedangkan pembinaan secara tidak sengaja adalah pembinaan yang spontan, karena anak bereaksi terhadap bunyi latar belakang yang hadir pada situasi pembelajaran di kelas, seperti bunyi motor, bunyi helikopter, atau halilintar, kemudian guru membahasakannya. Misalnya, oh kalian dengar suara motor ya, suaranya brem, brem, brem. Nah begitu, benar begitu. Kemudian guru mengajak anak menirukan bunyi helikopter dan kembali meneruskan pembelajaran yang terhenti karena anak bereaksi terhadap bunyi latar belakang tadi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.